Halo, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke pemirsa, masih di area Festival Balon Udara Magelang yang berada di alun-alun kota Magelang. Suasananya sangat ramai sekali, bisa dilihat oleh teman-teman semua. Banyak sekali pengunjung yang datang ke alun-alun Magelang ini. Nah, perlu diketahui bahwa Festival Balon Udara Magelang ini merupakan rangkaian dari kegiatan pemerintah Kota Magelang yang digawangi oleh perusahaan event organizer, Saka Organizer namanya. Nah, ini bertajuk Pasar Raya Magelang. Nah, sampai saat saya berbicara kali ini Pasar Raya Magelang telah usai. Nah, pemerintah Kota Magelang mengklaim gelaran Pasar Raya Magelang atau PRM tahun 2024 ini berlangsung sukses. Meskipun event yang dihelat di alun-alun Kota Magelang itu diwarnai kekecewaan pengunjung karena salah satu agenda yang tidak berjalan optimal. Nah, agenda tersebut adalah Balon Udara Magelang. Nah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM atau lebih dikenal DPPKUM Kota Magelang, Bapak Saiful, mengatakan bahwa event kedua dari Pekan Raya Magelang ini sudah berakhir hari Minggu tanggal 4 Agustus dan gelaran ini diselenggarakan selama 5 hari dari tanggal 31 hingga Minggu sore tanggal 4 Agustus yang dikunjungi sekitar 168.438 orang. Nah, ini cara ngitungnya kayak gimana saya juga nggak ngerti teman-teman, bisa ketemu angka 168.438 orang ini. Nah, ngomong-ngomong soal jumlah pengunjung pada PRM tahun 2024 ini meningkat dibanding PRM yang pertama, yaitu tahun 2023 tahun lalu teman-teman, yang diadakan di kompleks Sundance Sport Center yang pengunjungnya hanya sekitar 80 ribuan. Beliau menuturkan dengan jumlah pengunjung sebanyak itu berdampak pada nilai transaksi yang lebih besar, yakni mencapai 3.013.347 rupiah. Nah, beliau merinci nilai transaksi itu berasal dari stand kuliner itu sejumlah 1.960.000.000 rupiah, sedangkan multi produk itu 940 juta rupiah, dan dari UMKM binaan itu adalah 113.347.000 rupiah. Beliau juga menuturkan bahwa kenaikan jumlah pengunjung dan transaksi ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya lokasi kegiatan yang sangat strategis di pusat keramaian kota,
Lalu agenda kegiatan yang sangat menarik perhatian masyarakat untuk berkunjung tanpa kecuali atraksi balon udara yang banyak dinilai kurang optimal. Nah pemirsa, dari lokasi jelas sangat strategis ya, karena berada di pusat kota. Nah dibandingkan di Komplek Gor Samapta, juga acaranya kali ini lebih menarik seperti balon udara ya. Seperti saya katakan tadi, saya juga menyaksikan sendiri dengan seksama bahwa penyelenggaraan balon udara ini tidak sesuai ekspektasi. Kita juga lihat banyak keluhan dari masyarakat melalui medsos bahwa penyelenggaraan balon udara ini sangat tidak maksimal. Dari sekian balon udara yang ada, itu banyak yang tidak bisa terbang atau gagal terbang, dan juga durasi terbangnya pun sangat singkat. Nah, beliau mengutarakan juga bahwa atraksi balon udara ini memang harus dievaluasi karena tidak optimal. Ketidakoptimalan penyelenggaraan festival balon udara ini karena beberapa faktor, teman-teman. Di antaranya lokasi yang sempit, dan juga banyak berdiri tenda dari stand-stand itu, dan juga durasi penerbangannya yang singkat. Nah, karena tidak optimal, memang wajar kalau masyarakat mengutarakan keluhannya di media sosial. Durasi yang singkat itu bukan berarti tanpa sebab, karena durasinya hanya diizinkan 2 jam, yaitu dari jam 6 sampai jam 8, sehingga pengunjung yang datangnya di atas jam 8 itu tidak bisa melihat balon udara, apalagi pada saat itu terjadi gagal terbang dan juga beberapa balon mengalami sobek. Nah, ngomong-ngomong soal durasi penerbangan, itu memang ada aturannya, yaitu diatur oleh pihak yang berwenang di urusan penerbangan, yaitu Airnav. Nah, dipilih dari jam 6 sampai jam 8 itu karena memang jam segitu hembusan angin itu relatif kecil, sehingga masih aman untuk menerbangkan balon udara. Nah, kalau di atas jam itu angin sudah bertiup agak kencang, sehingga mengkhawatirkan balon tidak dapat dikendalikan dan bisa berbahaya, karena alun-alun Magelang ini berada di kawasan padat penduduk, dan juga memang keramaian ada di sekitar alun-alun, yaitu keramaian ya toko-toko, pusat-pusat perbelanjaan. Nah, itu balon udara yang tertiup angin agak kencang itu kemungkinan sulit untuk dikendalikan. Nah, kegiatan ini diklaim oleh pihak penyelenggara bahwa banyak juga masyarakat yang mengapresiasi kegiatan festival balon udara ini, meski masih banyak kekurangannya atau kurang optimal tadi gitu. Pihaknya pun berjanji akan mengevaluasi secara keseluruhan event ini sebagai bahan perbaikan jika tahun depan akan dilaksanakan lagi, yaitu Pekan Raya Pasar Raya Magelang tahun 2025 atau yang ketiga, begitu teman-teman. Nah, segala masukan dari masyarakat akan diterima untuk perbaikan penyelenggaraan ke depan. Yang jelas
bisa dikatakan bahwa pengunjung di PRM ini, PRM tahun 2024 ini luar biasa antusiasnya. Nah, sehingga efek dominonya itu sangat besar, dari jasa parkir, hotel, restoran, warung makan, hingga pusat perbelanjaan itu terimbas efek positifnya, begitu teman-teman. Untuk jasa parkir sendiri itu sangat luar biasa, karena saya juga membuktikan bahwa ke sana naik motor itu penuh dengan orang, itu penuh dengan orang yang mau nyari tempat parkir, itu naik motor, apalagi mobil. Kebanyakan naik motor karena memang sudah diprediksikan mereka itu datang ke alun-alun, kalau naik mobil agak susah begitu, sehingga banyak sekali yang naik motor. Nah, juga tarif parkirnya pun pada saat ada festival ini lebih mahal dari biasanya. Nah, biasanya hanya 2.000 ataupun 3.000. Nah, saat ini tarif parkirnya motor aja 5.000 rupiah. Itu pun agak susah kita nyari tempat parkirnya, semua penuh. Sampai di sisi sebelah barat dari alun-alun ini itu sampai separuh lebih jalan umum itu dipenuhi oleh kendaraan yang parkir di situ, sehingga arus kendaraan yang dari arah selatan itu dialihkan untuk belok kiri, untuk tidak melalui depan alun-alun, begitu teman-teman. Sehingga pada saat penyelenggaraan balon udara ini, Kota Magelang yang hanya terdiri dari 3 kecamatan itu mengalami macet, teman-teman. Macet terjadi di mana-mana, di seluruh pojok-pojok Kota Magelang. Nah, selain jasa parkir, efek dominonya yaitu hotel. Tentunya hotel ini berkaitan dengan orang-orang yang ingin mengambil momen pagi-pagi untuk datang ke alun-alun, sehingga mereka rela merogoh gocek untuk nginep di hotel di sekitar alun-alun Kota Magelang gitu. Dan juga selain hotel, juga para stakeholder dari penyelenggaraan Pasaraya Magelang ini kan juga butuh nginep gitu. Kemudian para penyewa stan yang dari luar-luar kota itu kan juga butuh nginep, sehingga hotel-hotel yang ada di sekitar alun-alun Magelang yaitu kena efek positifnya atau efek domino dari penyelenggaraan Pasaraya Magelang ini. Nah, selain jasa parkir dan juga hotel yang mendapatkan efek positif dari penyelenggaraan Pasaraya atau festival balon udara Magelang ini, yaitu warung makan, teman-teman. Warung makan di sekitar alun-alun itu ramai pengunjung, karena tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang yang berada di area festival ini, baik para pelaku bisnis yang menyewa setan, yang melakukan bisnis di pameran ini, kemudian para pengunjung itu juga membutuhkan makan, sehingga mereka nyari warung makan terdekat yang ada di sekitar alun-alun Kota Magelang. Nah, selain itu juga yang terimbas efek dominonya, efek positifnya, yaitu pusat perbelanjaan yang ada di sekitar alun-alun Kota Magelang. Nah, di sisi utara, di sisi timur itu kan banyak pusat-pusat perbelanjaan. Nah, itu juga menjadi lebih laris, teman-teman. Entah mereka menyari apa, yang jelas kan pusat perbelanjaan juga menyediakan kebutuhan sehari-hari. Nah, sekalian mereka melihat balon udara, ya sekalian mereka
berbelanja di pusat perbelanjaan di Kota Magelang ini. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, ini yang menarik ini teman-teman. Nah, efek dominonya juga berimbas kepada para pedagang kecil atau pedagang keliling. Ya, pedagang mainan yang hanya bawa mainan satu kardus, mereka memajang dagangannya di situ. Kan di situ kan banyak anak-anak. Nah, otomatis banyak juga yang tertarik untuk membeli mainan. Nah, di sini banyak yang jualan mainan. Nah, itulah efek positifnya teman-teman. Kemudian ada juga yang jualan tahu, ada juga yang jualan kacang rebus, cemilan-cemilan. Itu banyak teman-teman yang berkeliling menjajakan dagangannya kepada para pengunjung festival balon udara ini. Nah, jadi luar biasa sekali efek domino atau efek positifnya. Tidak hanya para penyewa stand yang berbayar itu, tapi pedagang keliling pun juga merasakan efek positif dari adanya event ini. Walaupun penyelenggaraan balon udara ini atau festival balon udara Magelang ini tidak sesuai ekspektasi. Nah, bagi saya sih tinggal dievaluasi, kemudian untuk tahun depan penyelenggaraannya lebih baik lagi. Nah, terpisah dari hal ini, Wali Kota Magelang Dr. Muhammad Nur Aziz mengaku cukup puas dengan diadakannya Pasaraya Magelang tahun 2024 ini. Nah, hal ini terlihat dari jumlah pengunjung yang banyak dan nilai transaksi yang cukup besar begitu teman-teman. Nah, memang beliau mengatakan bahwa ada masalah di balon udara yang melempem tidak bisa terbang, tapi beliau mengapresiasi Pasaraya Magelang ini karena mampu menarik perhatian pengunjung untuk datang ke Kota Magelang. Tidak hanya warga Magelang saja, tapi juga banyak yang dari luar kota, dan tentu multiplier efeknya sangat besar bagi sektor ekonomi yang lain. Selanjutnya pemirsa, ngomong-ngomong soal Pasaraya Magelang, kegiatan ini memang ditujukan untuk mendukung promosi ekonomi kreatif di Kota Magelang dengan menampilkan hasil karya UMKM yang merupakan binaan dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang, serta menjadi wahana edukatif untuk masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini terdapat pameran produk unggulan UMKM dengan total 150 stand yang dibagi dalam 3 lokasi. Untuk stand total ada 150 itu dibagi 3 arena. Yang pertama itu ada 64 stand dari dinas-dinas terkait. Arena kedua itu berupa multi produk termasuk layanan publik dengan 29 stand, dan arena 3 yaitu 58 stand kuliner. Nah, terselenggaranya Pasaraya Magelang ini merupakan wujud upaya pemerintah Kota Magelang dalam memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk memamerkan berbagai produk yang dimiliki. Nah, dalam Pasaraya Magelang ini tahun 2024 ini akan menghadirkan berbagai macam acara. Beberapa diantaranya adalah pameran produk UMKM dan juga wirausaha, festival nasi goreng Magelangan, fashion show juga ada, ekoprint dan batik Magelang, kesenian barongsai,
Dan ini yang kemarin kurang optimal itu, yaitu festival balon udara. Nah, pada gelaran PRM 2024 ini juga tak luput dari sorotan atau kritik DPRD Kota Magelang, pemirsa. Nah, kritik bukan pada tujuan untuk mengangkat potensi produk UMKM lokal, tapi pada keberadaan wahana permainan khas pasar malam yang terlihat mendominasi dalam PRM 2024 ini. Nah, Ketua DPRD Kota Magelang, Pak Budi Prayitno, mengatakan pada dasarnya PRM ini baik karena bertujuan untuk mengangkat dan mempromosikan produk UMKM lokal Kota Magelang agar makin dikenal luas oleh masyarakat. Tapi sayangnya yang terjadi adalah begitu menonjolnya arena permainan khas pasar malam, pemirsa, semacam biang lala, perahu kora-kora, komedi putar, dan lain sebagainya. Pihak penyelenggara PRM, terutama IO, telah kurang mendukung lah itu citra alun-alun Magelang sebagai ruang publik selama ini. Namanya saja Pasar Raya Magelang, tapi mohon maaf, kata beliau, tidak modern dan justru membuat citra alun-alun Magelang itu turun kelas. Kenapa turun kelas? Menurutnya konsep PRM itu semestinya bisa dibuat dengan lebih modern dan elegan. Namun adanya wahana permainan ekstrim khas pasar malam itu membuat citra alun-alun Magelang tak berbeda dari lapangan-lapangan sekelas kecamatan. Nah, beliau sepakat tujuan PRM untuk mengangkat produk lokal, terutama UMKM di Kota Magelang. Dengan sekarang terus terang beliau miris karena hampir sepertiga dari kawasan alun-alun dijual untuk wahana permainan dan setan-setan berbayar lainnya. Nah, menurut beliau, EOPRM keluar dari semangat pemanfaatan alun-alun sebagai ruang publik. Seharusnya pemerintah Kota Magelang bisa memikirkan dampak dari keuntungan dengan membuka stan-stan yang sebenarnya tidak ada korelasi dengan PRM. Nah, dengan adanya stan berbayar, maka stan UMKM kota jadi berkurang. Yang paling parah adalah wahana permainan pasar malam itu, padahal aturannya alun-alun tidak boleh dijadikan tempat untuk mencari profit. Nah, sebenarnya beliau juga setuju dengan konsep PRM apabila kembali kepada tujuan awal, yakni mengangkat derajat UMKM lokal. Hanya saja yang terjadi sekarang kesannya hanya untuk mencari keuntungan. Nah, alun-alun Magelang sebagai space publik selayaknya dibuat sedemikian rupa untuk kegiatan-kegiatan masyarakat umum. Tanpa harus ada pasar malam pun, alun-alun Magelang sudah ramai dengan lengkapnya fasilitas yang tersedia di sana. Beliau menjelaskan seperti itu. Nah, terpisah pemirsa, Direktur Saka Organizer Ibu Tuti Agustiningsih itu menjelaskan bahwa gelaran PRM ini tidak hanya menggait produk lokal UMKM dan juga IKM Kota Magelang saja, tapi juga melibatkan pihak swasta dari luar daerah. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menutupi kekurangan anggaran yang disediakan pemerintah Kota Magelang melalui APBD 2024. Oke pemirsa, nah ini kata beliau-beliaunya. Nah, kita berharap ke depan akan lebih baik
ada komunikasi dari berbagai pihak, baik itu pihak penyelenggara maupun pihak stakeholder, pemerintah Kota Magelang maupun DPRD Kota Magelang, sehingga penyelenggaraan tahun-tahun ke depan akan semakin baik dan bisa membahagiakan masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya, dan juga pengunjung yang berkehendak untuk melihat ataupun membeli produk-produk yang ada di Pasaraya Magelang ini. Oke pemirsa, semoga ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Wassalamualaikum.